Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Seninta dengan NIM J1A11884 dari kelas R001. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah jurnal dari Winda Christina Harlen, Tin Muhtadi, dan Nurheni Sri Padupi. Nah, judul jurnal yang akan saya review ini adalah Bioavailabilitas alfa-tokoferol minuman emulsi minyak sawit dalam plasma darah dan hati tikus. Sebelum saya menjelaskan atau mereview jurnal ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan bioavailabilitas. Nah, bioavailabilitas ini merupakan tingkat sejauh mana suatu zat gizi atau zat lain dapat diserap dan beredar di dalam tubuh. Atau dengan kata lain, bioavailabilitas ini merupakan kemampuan penyerapan dari suatu zat gizi. Nah, saya akan masuk ke penjelasan mengenai bioavailabilitas alfa-tokoferol minuman emulsi minyak sawit dalam plasma darah dan hati tikus. Minyak sawit merupakan salah satu minyak nabati yang memiliki banyak keunggulan bila dilihat dari mutu gizinya. Selain mengandung asam lemak tak jenuh seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam alfa-linolenat, minyak sawit ini juga mengandung komponen-komponen bioaktif seperti beta-karoten, tokotrienol, dan tokoferol. Tokoferol dan tokotrienol ini adalah golongan vitamin E yang berasal dari tumbuhan. Nah, salah satu jenis tokoferol aktif yang mampu diserap oleh tubuh ini adalah alfa tokoferol tersebut. Nah, alfa tokoferol merupakan golongan vitamin E yang berperan dalam ekspresi gen dan homeostasis sel, di mana vitamin E ini dapat berfungsi sebagai antioksidan sehingga dapat mencegah berbagai penyakit degeneratif. Nah, selain sebagai antioksidan, ternyata vitamin E ini juga berperan pada regulasi sinyal seluler, proliferasi sel, ekspresi gen, serta memicu radikal peroksil lipid dengan menyumbangkan atom hidrogen pada reaktif oksigen spesies atau ROS. Nah, alfa-tokoferol ini memiliki sifat tidak stabil terhadap oksidasi dan pengolahan pada suhu tinggi. Dan juga kandungan tokoferol ini bisa berkurang selama proses pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan dalam produk pangan tertentu. Alfa-tokoferol bersifat sangat lipofilik sehingga harus didispersikan dalam fase larut lemak dan tidak bisa secara langsung didispersikan ke dalam fase larut air. Bioavailabilitas dari alfa-tokoferol ini dipengaruhi salah satunya oleh keberadaan lemak. Hal ini dikarenakan vitamin tersebut larut dalam lemak dan membutuhkan kilomikron sebagai media transportasinya di dalam tubuh. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai analisis bioavailabilitas alfa-tokoferol minuman emulsi minyak sawit, di mana di sini akan dibahas terlebih dahulu komposisi ransum hewan percobaannya. Nah, pada komposisi ransum hewan percobaan ini terdapat 4 jenis ransum yang berbeda yang digunakan sesuai dengan masa perlakuan dan kelompok perlakuan. 4 tipe ransum yang digunakan tersebut adalah ransum kelompok kontrol, adalah ransum standar. Yang kedua, ransum deplesi yang memiliki komposisi yang sama dengan ransum standar namun diberikan pengurangan vitamin E. Yang ketiga adalah ransum kontrol positif, dan yang keempat adalah ransum minuman emulsi minyak. Nah, berikut adalah perlakuan pada hewan coba.
di mana hewan coba yang dilakukan pada pengujian bioavailabilitas alfa tocopherol ini adalah tikus. Tikus yang digunakan sebanyak 36 ekor tikus dengan masa pemeliharaan selama 84 hari. Terdiri dari 10 hari masa adaptasi, 60 hari masa deplesi, dan 14 hari masa replesi. Nah, semua tikus ini nantinya akan dimasukkan ke dalam kandang individu dan ransumnya akan diganti setiap hari dan ditimbang untuk mengetahui intake harian dari tikus tersebut. Nah, perkembangan tikusnya nanti akan dipantau melalui penimbangan berat badan setiap 3 hari sekali. Yang pertama berikut adalah penjelasan dari perlakuan pada hewan cobanya ini, yaitu terminasi dan pembedahan hewan percobaan. Pada akhir masa adaptasi akan dilakukan terminasi dan pembedahan terhadap 6 ekor tikus. Sedangkan di masa deplesi dilakukan terminasi dan pembedahan pula pada 6 ekor tikus dari kelompok deplesi. Nah, terminasi dan pembedahan juga akan dilakukan pada akhir masa replesi pada 24 ekor tikus yang tersisa. Tujuan terminasi ini adalah untuk mengetahui status tokoferol plasma dan tokoferol hati. Nah, analisis kadar tokoferol plasma dan tokoferol hati. Analisis bioavailabilitas alfa tocopherol pada minuman emulsi minyak sawit. Nah, bioavailabilitas alfa tocopherol dihitung menggunakan tocopherol accumulation factor atau TAF. Metode tersebut merupakan metode adaptasi dari metode yang digunakan untuk analisis bioavailabilitas beta karoten. Yang selanjutnya adalah analisis statistik. Rancangan perlakuan yang dilakukan pada analisis bioavailabilitas alfa tocopherol ini pada minuman emulsi minyak sawit menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL, karena hal ini merupakan percobaan satu faktor dengan pengaruh lingkungan yang dikendalikan. Nah, hasil dan pembahasan dari komposisi minuman emulsi minyak sawit, di mana kadar alfa tocopherol olein yang digunakan untuk membuat minuman emulsi minyak sawit ini sebesar 226,92 mg per kilogram. Setelah diolah, ternyata minuman emulsi minyak sawit ini kadar tocopherolnya menjadi 192,63 mg per kilogram, di mana komposisi minuman emulsi minyak sawit yang dihasilkan dengan penambahan EDTA pada formulasi yang digunakan mampu mempertahankan kandungan alfa tocopherol pada minuman emulsi minyak sawit ini. Nah, EDTA merupakan antioksidan golongan metal chelator yang mampu menghambat oksidasi lipid pada emulsi oil in water, terutama yang memiliki pH antara 4 sampai dengan 7 seperti pada minuman emulsi minyak sawit ini, sehingga kestabilan alfa tocopherol dalam emulsi minyak sawit ini dapat dipertahankan. Sedangkan kadar lemak yang didapatkan yaitu sebesar 68,98% dari total bahan, di mana dengan konsentrasi tersebut ternyata minuman emulsi minyak sawit ini berpotensi memiliki bioavailabilitas alfa tocopherol yang sangat baik, di mana semakin tinggi jumlah lemak dalam sistem emulsi, makin banyak misel yang terbentuk pada usus halus sehingga solubilitasnya meningkat dan mempermudah penyerapan alfa tocopherol ini. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kondisi hewan percobaan selama pemeliharaan. Cara pemantauan kondisi hewan percobaan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap peningkatan berat badan, di mana pada awal masa adaptasi berat badan tikus itu sekitar 140 sampai 150 gram dengan rata-rata berat badan sebesar 145,78 gram.
Dan pada akhir masa adaptasi, rata-rata berat badan tikus adalah 164,23 gram atau mengalami peningkatan sebesar 18,45 gram. Di masa adaptasi, semua tikus mendapatkan ransum yang sama, yakni ransum standar dengan komposisi yang sama pula. Namun walaupun demikian, ternyata ada beberapa tikus yang tidak mengalami peningkatan berat badan. Hal ini dikarenakan di mana tikus tersebut tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga mengalami pola makan yang kurang baik dan metabolisme tubuhnya menjadi terganggu dan berakibat pada penurunan berat badan. Sedangkan pada akhir masa depresi, berat badan tikus sebesar 250,86 gram pada kelompok kontrol dan 236,15 gram pada kelompok depresi. Bila dilihat dari kurva peningkatan berat badan, ternyata pada kedua kelompok tersebut tidak berbeda nyata, namun berdasarkan pola peningkatannya terlihat perbedaan di antara kedua kelompok. Nah, yang selanjutnya adalah tocopherol, plasma, dan hati. Setelah masa replesi, didapatkan kadar tocopherol plasma pada kelompok KP dan minuman emulsi minyak sawit naik sebesar 58,46% dan 43,36% dari kadar tocopherol plasma setelah masa depresi. Sementara itu, kadar tocopherol hati kelompok KP dan minuman emulsi minyak sawit naik hingga mencapai 85,52% dan 84,64% dari kadar tocopherol hati setelah masa depresi. Dengan menggunakan uji lanjut Duncan Multiple Range Test atau DMRT, tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kedua tocopherol plasma pada kelompok KN, kelompok KP, dan kelompok minuman emulsi minyak sawit. Namun ketiga kelompok tersebut memiliki perbedaan yang nyata dengan kelompok kontrol. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai bioavailabilitas alfa tocopherol pada minuman emulsi minyak sawit, di mana bioavailabilitas alfa tocopherol ini dipengaruhi oleh keberadaan lemak, sehingga alfa tocopherol ini membutuhkan kilomikron sebagai media transportasinya di dalam tubuh. Kilomikron tersebut membawa alfa tocopherol masuk ke dalam sistem limfatik dalam bentuk droplet lemak. Droplet lemak ini akan dihidrolisis oleh enzim lipase dan membentuk misel. Nah, minyak sawit yang kaya akan asam oleat yang merupakan asam lemak rantai panjang atau long chain fatty acid, ketika sampai di usus halus, long chain fatty acid ini akan diubah menjadi LCT. Meskipun penyerapan LCT lebih sulit daripada MCT, tetapi bioavailabilitasnya lebih tinggi daripada MCT. Hasil yang didapat itu menyebutkan bahwa tikus dengan defisiensi vitamin E yang diberikan suplementasi sebesar 500 mikrogram per gram mengalami perbaikan status vitamin E. Ditunjukkan salah satunya dengan peningkatan berat badan minimum sebesar 0,1 gram per hari. Keberadaan alfa tocopherol pada minuman emulsi minyak sawit ini lebih mudah diserap oleh tubuh karena adanya peran minyak sawit sebagai karier. Sebagai pembentuk vitamin E yang lain, alfa tocopherol juga memiliki kelarutan yang tinggi di dalam lemak. Nah, lemak ini mempengaruhi penyerapan vitamin E melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, lemak dapat memfasilitasi pelepasan vitamin E dari matriks pangan melalui pembentukan fase hidrofobik untuk melarutkan lemak. Yang kedua, lemak menstimulasi ekskresi empedu dan pembentukan misel sehingga meningkatkan proporsi vitamin E dalam misel yang siap diabsorpsi.
Yang ketiga, di mana produk hasil digesti lipid seperti asam lemak, monogliserida, dan fosfolipid merupakan komponen misel yang bila konsentrasinya makin tinggi, maka semakin banyak pula misel yang dapat terbentuk dan dapat melarutkan vitamin E. Sehingga melalui sintesis kilomikron lemak yang meningkatkan transport vitamin E di luar enterosit. Jadi faktor-faktor itulah yang menyebabkan atau memungkinkan alfa-tokoferol pada minuman emulsi minyak sawit ini dapat memiliki bioavailabilitas yang baik. Jadi kesimpulannya adalah kandungan alfa-tokoferol minuman emulsi minyak sawit itu sebesar 192,63 mg per kilogram, di mana alfa-tokoferol pada minuman emulsi minyak sawit mampu diserap, disimpan, dan digunakan dalam tubuh tikus yang sebelumnya mengalami defisiensi vitamin E lalu mendapatkan perlakuan replesi. Dan bioavailabilitas relatif dari minuman emulsi minyak sawit ini terhadap alfa-tokoferol murni sebesar 82,46%. Kontribusi minuman emulsi minyak sawit dalam pengembalian cadangan tokoferol dari hati sebesar 39,41% atau sebesar 88,54% alfa-tokoferol murni. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa minuman emulsi minyak sawit memiliki bioavailabilitas alfa-tokoferol dan nilai gizi yang baik. Jadi sekian dulu penjelasan dari saya mengenai review jurnal bioavailabilitas alfa-tokoferol minuman emulsi minyak sawit dalam plasma darah dan hati tikus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.